Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dalam program 10 menit di hari yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru. Anugerah kemurahan Allah baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk hari yang baru, untuk rahmat kemurahan anugerah Allah bagi kita. Sementara dunia masih dalam lockdown, kita umat Tuhan tidak perlu merasa ketakutan, khawatir karena di lockdown, sebab firman Tuhan tidak pernah dapat di lockdown. Saudara yang kekasih, coba kita baca bersama firman Tuhan di hari yang baru dalam 1 Tesalonika pasal pertama ayatnya yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Saudara yang kekasih, ada seseorang wanita, dia memberikan narasi demikian saudara, bahwa sekarang dunia menghadapi satu kepastian, ada kepastian. Lalu dia sambung, apa itu kepastian? Yaitu ketidakpastian. Corona membawa dunia dalam satu keadaan ketidakpastian. Nah saudara yang kekasih, apa yang dia katakan memang ada benarnya. Ada orang yang berkata demikian juga saudara, bahwa corona tidak mungkin akan hilang atau terhapus. Saya berpikir ada benarnya juga saudara. Sebab selama manusia hidup di muka bumi, maka penyakit flu itu ada pada manusia, ada dalam dunia kita. Corona adalah penyakit flu yang liar dan ganas. Nah, inilah masalahnya saudara. Dikatakan bahwa mulai saat ini ke depan, dunia tidak sama lagi. Saya berpikir ada benarnya saudara. Ada yang berkata kepada saya, mulai saat ini kemanapun juga, sampai kapanpun juga kamu pergi, kamu harus menggunakan masker. Nah saudara yang kekasih, itu ada benarnya saudara. Kedua pernyataan di atas itu ada benarnya saudara, ada benarnya. Nah saudara yang kekasih, pemerintah untuk sementara waktu dia menutup transportasi udara, darat, laut sampai dengan tanggal 5 Mei terhitung tanggal 24 April. Nah, kalau saya tidak salah, bukankah hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan tidak ada kepastian ke depannya? Dalam kehidupan kita manusia tidak ada kepastian, tidak ada jaminan saudara. Tetapi kita bersyukur firman Tuhan berkata saudara, yang ditulis oleh Roh Kudus menyatakan bahwa dalam Injil yang disampaikan kepada kita, dalam Injil yang disampaikan kepada saudara dan saya, yang disampaikan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, ada kepastian. Ada kepastian dalam hidup ini, bahkan sampai ke masa kekekalan. Dalam Injil ada kepastian. Kepastian yang kokoh dan tidak tergoncangkan. Saudara kekasih, kemudian kita bertanya, apakah Injil itu saudara? Jadi apa itu Injil itu sebenarnya? Firman Tuhan berkata dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Injil adalah perihal Yesus Kristus anak Allah.
Injil adalah tentang Yesus Kristus anak Allah itu. Dalam Injil ada kepastian yang kokoh. Artinya saudara, dalam Injil itu, Injil adalah tentang Yesus Kristus, ada kepastian yang kokoh. Berita Injil adalah berita tentang Yesus Kristus, dan di dalam Yesus Kristus, dalam berita Injil itu ada kepastian yang kokoh yang tidak tergoncangkan. Saudara yang kekasih, mari coba kita buktikan itu dalam apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata bahwa ada seorang wanita yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Ia mendengar tentang Yesus Kristus. Ia mendengar tentang pribadi Yesus. Lalu ia ingin jumpa dengan Yesus, sebab katanya dalam Matius 9 ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara perhatikan, dia mendengar Yesus, lalu dalam hatinya ada kepastian. Ia sadar sungguh-sungguh ada kepastian di dalam Yesus. Selama ini dia berjalan tanpa kepastian, saudara. Kalau saudara membaca di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 26 sampai 27, ia telah berulang-ulang diobati oleh tabib sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk, dan dia sudah mendengar berita tentang Yesus, berita Injil Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan ia pun menjadi sembuh. Amin. Amin, saudara. Amin. Saudara dengar, saudara perhatikan, 12 tahun ia mengalami perdarahan. Seorang wanita kalau mengalami masa haid, saudara, dalam 1 minggu itu, saudara perhatikan keadaan tubuhnya lemah, ia tidak merasa nyaman, mukanya pucat. Ini 12 tahun, seluruh hartanya habis, saudara. Habis, saudara. Tetapi waktu dia mendengar Yesus, ada kepastian. Ada kepastian yang kokoh, tidak tergoncangkan. Ia mendesak orang banyak untuk datang dan menjamah jubah Yesus, dan ia sembuh. Saudara yang kekasih, coba kita perhatikan lagi apa yang dikatakan Roh Kudus mengenai 10 orang kusta. Orang-orang yang tidak berpengharapan, tidak ada kepastian masa depan. Mereka mendengar mengenai Yesus, mereka datang kepadanya dan berseru kepada Yesus. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Oh saudara, sungguh ada kepastian. Mereka berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berkata, pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam. Peraturan masa itu, saudara, imam yang menentukan engkau sudah sembuh dari penyakit kustamu, sudah tahir atau belum. Lalu saudara, mereka pergi walaupun dalam keadaan yang masih berkusta, masih penuh dengan penyakit kusta, penyakit lepra, saudara. Masa itu tidak ada obat, saudara. Orang kena kusta, kena lepra, diusir keluar dari rumah. Nah, virus corona juga, kalau saya kena dari rumah, saya harus dibawa keluar dari rumah, saudara. Orang kusta tidak boleh tinggal di tengah orang banyak. Kalau saya kena corona, saya juga dikeluarkan dari rumah, keluar dari tengah-tengah masyarakat, diasingkan, saudara. Dan kalau mati, dikubur pun juga tidak ada yang menguburkan, tidak boleh. Sama situasinya, saudara, dengan orang kusta, hanya tunggu mati.
Tetapi Yesus berkata, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Mereka percaya pasti apa yang kami harapkan, kesembuhan pasti terjadi. Sebab Yesus sudah bilang, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam. Dalam keadaan penuh dengan kusta lepra, mereka berjalan sesuai apa yang Yesus katakan. Dan apa yang terjadi ketika mereka berada di tengah perjalanan, mereka sembuh. Kita bisa berkata amin, haleluya. Amin, haleluya. Ada kepastian di dalam Yesus. Saudara mau berbangga dengan dunia, kekayaan, kehormatan, tidak ada kepastian untuk hidup ini. Tidak ada, saudara. Saudara mau berbangga dengan gedung gereja yang mewah dan mahal, silakan. Tidak ada kepastian. Yang pasti hanya ada di dalam Yesus. Amin, saudara. Mari saudara, dalam Injil Yesus ada kepastian. Kalau Injil Yesus masih dapat diperdengarkan dalam hidup keluarga rumah tangga kita, bersyukur saudara. Saudara mau menghalangi berita Injil Yesus, saudara silakan saja berhadapan dengan COVID lockdown. Hanya dalam Yesus ada kepastian pemeliharaan masa depan keluarga rumah tangga anak-anak. Terima kasih Bapa Surgawi, ampuni kekurangan kelemahan salah dosa kami. Ajar kami menjunjung Injil Yesus, menjunjung menaruh pengharapan iman di dalam Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kepastian yang tidak tergoncangkan. Langit bumi boleh tergoncang-goncang. Orang yang menaruh harap iman kepada Yesus tidak akan pernah tergoncangkan. Ada kepastian yang kokoh dalam hidupnya sampai langkah terakhir masuk dalam rumah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, turun berkat damai sejahtera Kristus atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.